Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, selalu disiplin dalam belajar. Oke, sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Tabarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa arini rusdan amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan nanti kalian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tetap jaga kesehatan, lingkungan rumah selalu bersih, jangan bermalas-malasan. Sebelum belajar tentunya harus mandi dulu, absen, melaksanakan sholat sunat duha. Itu menjadi kewajiban kalian. Selain kita memiliki kewajiban, juga kita memiliki hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang. Nah, itu hak-hak kalian. Nah, tapi sebelum mendapatkan hak, kewajiban juga harus dilaksanakan. Selanjutnya, silakan kalian menyanyikan lagu wajib yang kalian hafalkan nanti di video nyanyiannya, lalu dikirim melalui grup ya, nyanyi lagu wajib satu saja. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan mengikuti pembelajaran kedua di tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Tapi sebelumnya Bapak ingin juga menyampaikan tentang bagaimana kita bisa menentukan ide pokok. Nah, tiap bacaan memiliki informasi yang ingin disampaikan. Informasi tersebut sering disebut ide pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Ide pokok dapat ditemukan melalui kalimat utama dalam paragraf. Nah, dalam sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, dari kalimat tersebut terdiri dari beberapa kata. Nah, kata-kata ini tersusun dari beberapa suku kata. Suku kata tersusun dari beberapa huruf. Nah, huruf-huruf ini menjadi suku kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf. Setelah menjadi paragraf, tentunya menjadi sebuah satu teks bacaan atau wacana. Sampai jauhnya lagi dikumpulkan semua wacana atau teks bacaan, maka menjadilah sebuah buku. Itulah susunan untuk belajar berbahasa Indonesia. Selain itu juga Bapak akan coba jelaskan tentang paragraf deduktif ya. Nah, ini juga sering muncul di ujian. Ya, kita nanti informasi dari dinas mungkin saja di kelas 6 akan melaksanakan ujian online. Tapi juga belum tentu, menunggu hasil instruksi dari dinas ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal kalimat paragraf. Sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelas atau kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok biasanya berupa pernyataan umum. Jadi yang namanya paragraf deduktif, kalimat utamanya atau gagasan utamanya berada di awal kalimat. Karena setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dari paragraf tersebut ada yang disebut dengan kalimat utama atau gagasan utama atau ide pokok. Ini biasanya berada di awal kalimat. Maka itu disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat-kalimat utama itu dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Paham? Paham tuh? Oke. Lawan dari paragraf deduktif yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat
atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disampaikan pada kalimat akhir paragraf. Nah, ini ya sebagai pengetahuan saja. Selanjutnya, nah di sini ada teks bacaan. Silakan kalian baca. Videonya di stop dulu, kalian baca. Tuh ya, baca supaya menambah pengetahuan kalian. Dan juga kalian bisa tentukan mana saja yang kalimat pertama, mana saja yang termasuk kalimat penjelas. Atau kata kunci dari kalimat utama itu apa saja. Atau gagasan utama dalam paragraf itu apa saja. Nah, untuk menentukan hal tersebut, maka bacanya harus sering atau berulang-ulang supaya kalian bisa memahami teks sebuah bacaan. Oke, anak-anak? Baik, kita lanjut ya. Semoga jangan bosan-bosan ya. Nah, selanjutnya berkenaan dengan SBDP. Nah, Bapak hanya sampaikan sedikit saja. Mungkin nanti Pak Bian yang akan lebih menjelaskan tentang nada-nada atau interval nada. Nah, di sini Bapak jelaskan hanya pengertian dari interval nada saja. Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Melodi yang baik apabila interval nadanya dapat dijangkau penyanyi atau alat musik. Interval nada ada yang bernilai 1 dan setengah. Oke, lanjut ya. Nah, interval nada mayor memiliki interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi hitungannya ketukannya 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Dengan nada dasar do sama dengan C. Lanjut ya. Lanjut. Baik. Pubertas pada masa remaja laki-laki dan perempuan. Kita masuk di pembelajaran sains ya. Dimana pubertas pada masa remaja dan laki-laki dan perempuan sebetulnya sudah dijelaskan di semester 1. Tinggal menambah penguatan saja supaya kalian lebih menguasainya. Baik, pubertas merupakan fase perkembangan fisik pada tubuh manusia yang ditandai dengan kematangan alat reproduksi. Pubertas juga diartikan sebagai transisi dari anak-anak ke dewasa, biasanya pada usia kurang lebih 10 sampai dengan 16 tahun. Di sini ada perbedaan antara ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Coba lihat tabel ini. Ya nih. Pada anak laki-laki tumbuhnya rambut halus selain pada kepala ya. Nah, ada yang bulu-bulu ya gitulah pokoknya mah. Bukan jorang ini ya. Seperti itulah. Ada bulu-bulu ya keluar. Suara jadi membesar. Nah, laki-laki biasa suaranya gede. Memang sebeger suaranya gede gitu biasanya. Itu masa pubertas pada anak laki-laki. Tumbuh jakun. Jakun itu janggot ya, jakun ya. Ataupun kumis ya. Jakun ya. Kalau pada perempuan, pubertas pada anak perempuan, tumbuhnya rambut halus selain pada kepala. Batasan kepala itu rambut halus ya. Terus juga suara jadi melengking. Agak ya, kalau laki-laki itu membesar, suaranya besar. Kalau perempuan suaranya melengking atau suaranya bisa dirubah menjadi suara yang baik ya, yang bagus, tergantung penguasaan nada-nadanya. Terus payudara membesar, payudara ya, kegedean. Terus pinggul membesar. Ini adalah salah satu ciri pubertas pada anak perempuan. Kalau yang sebelah sini adalah ciri pubertas pada anak laki-laki. Oke, anak-anak, lanjut ya. Tugas pelajaran hari ini cukupkan sekian, tapi sebelumnya ada tugas, silahkan ditulis di buku tugas kalian, foto dan kirimkan
ke grup atau ke Bapak ya, Japri ya. Yang pertama, apa judul di atas dan apa kata kunci pada slide 2 ya. Pada slide 2 ada teks bacaan. Nah, apa judulnya? Kalau yang sudah baca pasti tahu. Kalau belum tahu, putar lagi aja videonya. Dan apa kata kunci pada slide 2? Kata kuncinya ya. Yang kedua, bagaimana pengolahan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Apa yang tiga, apa yang dimaksud dengan kata kunci? Jelaskan. Jelaskan apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama apa? Kalimat penjelas apa? 5. Apa itu interval nada? 6. Tulislah perbedaan masa pembatas pada anak laki-laki dan perempuan. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran besok.